wahai Abu bin Hisham, engkau memang banyak sholat, tetapi kenapa namamu tidak tercantum dalam catatan ini? Sebenarnya orang yang mendapatkan rahmat Allah, orang yang dicintai Allah itu tidak cukup dengan ibadah spiritual, tetapi dia juga melakukan ibadah sosial. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat Mumtaz Channel yang saya cintai sepenuh hati, saya sekeluarga sekarang berada di perempatan Tol Sadar. Di weekend ini kami isi dengan kunjungan yang kedua kali ke rumahnya Winda, gadis cilik yang disabilitas, anak yatim, yang tidak pernah mengeluh, yang banyak orang terinspirasi dengan Winda. Saya, istri saya, kedua anak saya, ketiga anak saya, yang satu lagi di Jogja. Saya ingin mendidik keluarga saya untuk menjadi manusia yang mempunyai kepekaan sosial. Tim saya nih, sahabat saya Rijal ini sahabat saya menjadi tim pantau, tim kameramen yang andal. Kebetulan weekend kelihatannya macet. Kita lanjutkan lagi nanti ketika kita masuk di kota Cikampek. Itu di belakang saya, istri saya bagian Ibu Mariani, kemudian anak saya Afahmi, si Jalu, saya manggilnya si Jalu. Ini buat video nanti nih. Ya, si bungsu nih, iya. Jalan-jalan kami upayakan perjalanan yang bermakna, yang bernilai edukatif, yang bermanfaat. Ya, di sebelah kanan kami itu Hotel Harper by Ascot, salah satu hotel terbesar di Jakarta. Allah mengangkat derajat Cilembu. Kenapa cuma di Cilembu itu? Umbinya tumbuh dengan rasa yang berbeda, kan disebutnya umbi Cilembu. Kalau umbi itu tumbuhnya hanya di Purwakarta atau hanya di Jogja, maka disebutnya umbi Jaya. Entahlah, ada varietas umbi yang terkenal namanya umbi Cilembu. Gara-gara itu Allah mengangkat derajat Cilembu. Warganya banyak yang cocok menanam Cilembu untuk menghidupi keluarganya, sehingga taraf ekonomi daerah Cilembu meningkat. Banyak daerah-daerah yang punya ciri khas. Kalau Purwakarta, Simping Purwakarta, ada lagi Marangi Purwakarta atau Marangi Pleret. Kalau Garut mungkin kita dengar dodol Garut. Kalau Sumedang kita mendengar, kita lihat dengan Sumedang terkenal dengan tahu Sumedang. Di sebelah
sebelah kiri kita ini rakyat Purwakarta, masyarakat Purwakarta yang membuka lapak bibit-bibit tanaman hias. Biasanya kalau weekend kayak gini, hari Sabtu, hari Ahad, banyak membeli tanaman hias. Di sebelah kanan saya ini Masjid Kebanggaan Rakyat Purwakarta, Tajuk Gede. Tajuk itu masjid, gede artinya besar. Dan salah satu kelebihan dari Tajuk Gede, azannya itu dilakukan oleh 9 orang. Dan bedugnya pun ada 9. Kalau hari Jumat itu yang azan 9 orang. Mereka sudah standby dari jam 11:04 sebelum adzan untuk baca sholawatan. Setelah masuki waktu zuhur, tukang pukul beduk itu memukul beduk yang jumlahnya 9 beduk, 9 orang. Dan adzannya pun 9 orang. Orang-orang yang pertama kali yang masuk ke Tajuk Gede biasanya ketika pertama kali mendengar dan melihat muadzin ada 9, itu ada perasaan apa ya, perasaan bahagia, sedih, takjub, karena jarang-jarang ada adzan 9 orang. Ini inisiatornya Bapak mantan Bupati Purwakarta, Bapak Kang Haji Dedi Mulyadi SH. Beliau ini inspirator yang inspirator yang wow, cerdas, banyak hal-hal yang baru, hal-hal yang unik yang ada di Purwakarta. Pusat Tata Niaga Pelangi Kukursari, ini tanah lahan kosong yang mungkin akan menjadikan pusat perbelanjaan. Mungkin saya kurang tahu, pusat perbelanjaan. Kita memasuki perempatan. Biasanya perempatan Poko ini seluruh Indonesia tahu, mengenal tol Poko, apalagi saat arus mudik, arus balik, liburan Idul Fitri. Di sebelah kanan ini ada pasar induk modern. Pasar induk modern ini pusat perbelanjaan, pusat jual beli sayur mayur se-Jawa Barat. Untuk datang ke sini untuk transaksi sayur mayur. Ada beberapa blok, ada blok daging, blok sayuran, blok beras. Kebetulan saya salah satu pengisi khutbah Jumat di masjid ini, di Masjid Pasar Induk Modern Cikopo, Purwakarta. Ini juga salah satu pasar induk kebanggaan masyarakat Purwakarta. Banyak pedagang-pedagang motoris, pedagang-pedagang sayuran yang pakai motor yang belanja ke sini karena harganya sangat-sangat murah. Biasanya pasar ini ramainya dari jam 10 malam. Jadi para pedagang kecil, pedagang warung-warung yang ada di Purwakarta, bahkan di luar Purwakarta belanja ke sini. Ada yang partai kecil, ada yang partai besar. Itu transaksi belanjanya
malam hari dan pasar ini agak sepi kalau di siang hari. Jomin Cikampek. Cikampek ini udah masuk ke wilayah Kabupaten Karawang. Bentar lagi di depan kita akan sampai ke tujuan. Orang tuh mau bikin nih. Hah? Lumayan ya. Assalamualaikum. Jalan maghrib, alhamdulillah sudah sampai Pondok Indah. Kita masih indahnya pakai baju dulu. Bapak, ya, istri saya. Oh itu si Jalu. Maaf, jangan disampai. Salim. Oh, Abdas. Ini aja. Ini nending kan. Salim boleh. Nah, Dede Salim. Dilepas deh. Ya. Ini Minda, ini ibunya. Alhamdulillah. Ya, baik. Yuk, dalam lagi yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya udah janji kepada Winda ketika ada donatur yang memberikan santunan itu pada udah lama. Saya udah janji mau datang ke sini lagi. Baru kali ini saya bisa ke sini lagi menemui Neng Winda. Sebenarnya bukan Neng Winda atau ibu yang butuh kepada kita. Sebenarnya kita yang butuh kepada Neng Winda, butuh kepada ibu. Butuh apa? Butuh doanya. Ayo, ya sini masuk. Sini duduk. Sini. Sini. Dedek sini. Rekan-rekan sahabat Nomtas Channel yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali entah yang beberapa kali dan sampai kapanpun silaturahmi ini akan terus berlanjut sampai menutup mata. Ada hal yang saya sampaikan kepada rekan-rekan ada yang berdua, ada ibadah spiritual, ada ibadah sosial. Kita nggak cukup hanya sholat, puasa, enggak, tetapi kita juga butuh ibadah sosial. Coba kita lihat ada beberapa ayat ibadah spiritual senantiasa digabungkan dengan ibadah sosial. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sholat ibadah spiritual, zakat ibadah sosial. Alladzina amanu wa amilus sholihat wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Dan waktu sesungguhnya manusia benar-benar berada pada kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi perpaduan antara ibadah spiritual dan ibadah sosial itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kita datang ke sini dalam rangka silaturahmi, dalam rangka ibadah sosial. Neng Winda, damang Neng, damang. Dari jalan tuh itu. Hah? Oh, jadi di Senin Logika Minggu enjing pengusaha. Jadi sahabat Nomtas Channel, kalau waktu-waktu seperti ini Neng Winda biasa sholat di rumah. Tetapi kata ibunya, Ibu Tarsem ya Ibu Tarsem dia bilang dari setiap pagi dari Senin sampai Ahad itu Winda dengan ibunya kadang-kadang dengan kakaknya itu keliling untuk talabul ilmi dan untuk jualan di Calana itu kue kering. Jadi jualan kue kering mungkin kayak kiriting gitu, goreng apa ya, goreng sabet apa di sabet singkong dan lain-lain ya. Mi boleh ngobrol sama nggak? Masih kenal kan Ustaz tuh Neng? Dadakan, memang Aldi sengaja dadakan dulu pada telepon. Jadi beliau ini berdua ini, Winda ini, beliau pantang menyerah dan pantang menyerah. Beliau masih punya semangat, bahkan semangatnya mungkin berkali lipat dari kita. Ada sebuah kisah namanya Abu bin Hisham, seorang ulama besar. Abu bin Hisham ini suatu saat dia merasa bahwa dirinya banyak tahajud,
banyak sholat sunat, banyak ibadah spiritual. Suatu saat dia mengambil air wudhu di belakang rumahnya, ada sebuah sumur, dia mengambil air wudhu di belakang rumahnya, dan di mulut atau di dekat sumur itu sudah ada seseorang yang menunggu. Terjadilah dialog antara Abu Hisam dengan malaikat itu. Siapakah Anda? Kata sosok tersebut mengatakan, aku adalah malaikat. Abu Hisam merasa gembira dan bertanya, ada apa engkau datang ke sini? Saya akan mencatat orang-orang yang dirahmati Allah. Saya akan mencatat orang-orang yang dicintai Allah. Dalam hati Abu Hisam, beliau merasa kepedean. Kayaknya nih saya ada dalam catatan malaikat itu. Kebetulan malaikat itu membawa catatan. Di dalam catatan itu tercantum nama-nama yang disayang Allah, nama-nama yang dirahmat sama Allah, nama-nama yang memang Allah cinta mereka. Abu Hisam karena merasa yakin, karena dia merasa bahwa banyak sholat, banyak puasa, banyak ibadah-ibadah spiritual, dia merasa punya keyakinan bahwa namanya tercantum di dalam kitab itu. Hai malaikat, coba cari adakah nama saya di dalam buku tersebut. Kemudian malaikat itu melaksanakan tugasnya membuka lembar demi lembar. Adakah nama Abu Hisam dalam catatan tersebut? Setelah dibuka dari awal sampai akhir, ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu Hisam. Abu Hisam seperti terkena geledek di siang bolong, kaget, padahal dia merasa bahwa ibadahnya sangat banyak, sangat lama. Kemudian coba diulangi lagi, wahai malaikat, kayaknya kelewat nama saya. Diulang mencari catatan nama Abu Hisam. Tentu setelah kedua kali nama Abu Hisam juga tetap tidak ada dalam kitab tersebut. Dalam catatan tersebut itu tidak ada nama Abu Hisam. Maka malaikat itu berkata, wahai Abu Hisam, engkau memang banyak sholat, tetapi kenapa namamu tidak tercantum dalam catatan ini? Sebenarnya orang yang mendapatkan rahmat Allah, orang yang dicintai Allah itu tidak cukup dengan ibadah spiritual, tetapi dia juga melakukan ibadah sosial, menolong fakir miskin, menyantuni anak yatim, membantu orang-orang yang terkena bencana, menjenguk yang sakit, membantu yang sakit, pokoknya semua ibadah-ibadah sosial. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, kita gak cukup hanya melakukan ibadah spiritual, tetapi ada yang sama pentingnya dengan ibadah spiritual, yaitu ibadah sosial. Sholat iya, memberikan sodako iya, puasa iya, membantu sesama iya. Dua-duanya harus seimbang, ada balance, ada keseimbangan antara keduanya. Ya, karena memang waktunya nggak terlalu leluasa, pertama saya abdi kak ibu yang kakak silaturahmi ulah bosan-bosan pakai abdi ka dia. Sengaja saya nggak ngasih tahu dulu kepada ibu mau datang ke sini supaya tidak merepotkan, itu tujuannya. Dan ini juga sebenarnya menebak-nebak, mudah-mudahan ada gitu. Ternyata memang ada. Yang kedua, kami akan menyampaikan sebagian titipan sedekah dari jamaah. Juga mungkin isi saya juga akan ngasih. Mohon diterima oleh Neng Linda ya, mangga. Mungkin tidak seberapa, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ada lumayan sekarung beras. Nah, maka terima sama Neng Linda. Bibun tatim, benar tatim. Penyerahan sodako dari isi saya, Ibu Haja
ya. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doakan ya Mumtaz Channel maju kan ya. Berdoa yuk. Aminin ya. Neng Lidan ya amin ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ma'an syakir hamdan wa ni'aman wa ikabun nasir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami, bimbinglah kami agar senantiasa mulut ini, hati ini zikir kepadamu, ingat kepadamu. Wa syukrika, dan jadikan kami orang yang pandai bersyukur atas segala karunia-Mu. Wa husni ibadatika, dan perbaikilah ibadah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur atas segala anugerah. Jadikan tangan kami ini senantiasa di atas, membantu sesama. Ya Allah, jadikan kami juga orang-orang yang sabar atas segala musibah, sabar atas segala masalah yang ada. Tinggikan derajat kami ya Allah, bukan hanya di dunia ini tapi di akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, pemangku segala kebesaran, kumpulkan kami bersama orang-orang yang cinta kepadamu. Kumpulkan kami bukan di tempat ini saja ya Allah, kumpulkan kami di surga nanti. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami setelah Kau beri hidayah. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal wala wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifah wasyadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khasah wa min buldani muslimina ammah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala mara bahaya, segala virus, segala penyakit yang membahayakan kami ya Allah. Berikan kami kesehatan yang sempurna ya Allah untuk ibadah kepadamu. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kabulkan segala permohonan kami karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan berikanlah kami taubat. Ampunilah kami karena sesungguhnya Engkau pemberi taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya punya keyakinan bahwa doa yang diamini oleh Ibu dan Neng Winda ini tembus sampai menembus 7 lapis langit. Dan kita berdoa Allah, kita semua yang datang ke sini sebenarnya bukan untuk pelajaran, tapi belajar dari mereka. Belajar apa? Belajar tentang menikmati hidup, belajar tentang bagaimana bertahan hidup, dan belajar bagaimana tetap tersenyum dalam keadaan apapun. Ini she is my inspiration. Dia adalah inspirasi kami. She is our inspiration. She is our suggestion.
our hero. Dia adalah pahlawan kami. Dia telah mengajarkan banyak hal kepada kami. Semenjak saat ini, anak saya, Fatmi, Deja, istri saya, tidak ada lagi kata mengeluh. Haruslah sentiasa senyum hadapi itu. Itu saja, sahabat channel. Mudah-mudahan yang nonton channel ini yang punya rezeki bisa datang ke saya atau langsung datang ke sini, insyaallah saya antar. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bio satu bu. Ayo katuang. Ya Allah. Ya. Salim lah. Salim. Dedek salim. Bu salim ke neng. Ya. Allah. Salim. Coba bayangkan ini. Ya, permisi dulu Kalau ya. saya tolak, dia tersinggung ya. Saya terima ini. Kamu orang jalan-jalan ya, kali-kali ya. Aduh. Ya. Pusat gitu lah ya. Ya. Paling A. Tarik. Mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tuntas Channel, saya baru saja berkunjung ke rumah anak saya yang terakhir, anak bungsu saya, asuhan saya, inspirasi saya, Neng Winda. Alhamdulillah lancar. Terlihat dari wajahnya, dari wajah Winda dan wajah ibunya, kebahagiaan. Ada sebuah keanehan terjadi tadi, keanehan atau keunikan atau apalah namanya. Jadi pada saat saya ke sana, selain membawa amplop, saya nanya ke istri saya, nih kita bawa bingkisan nggak, beras, indomie atau apa? Ternyata istri saya lupa, nggak bawa apa-apa. Kemudian ketika saya buka bagasi, ada beras 1 karung. Saya merasa bahagia. Jadi ternyata memang rahasia Allah bahwa beras itu lama di mobil, hampir 2 bulan. Saat bulan Rabiul Awal atau saat Ramadan beberapa bulan yang lalu. Jadi saya pernah ngaji, saya pernah ceramah, pulangnya dikasih beras, saya simpan di mobil. Itu setiap kali akan saya keluarkan, saya dikasih lupa. Kemudian Santi bilang, Ustadz itu beras dikeluarkan jangan. Ya nanti di rumah. Lupa lagi. Berkali-kali akan menurunkan itu beras. Saya diberi lupa. Ternyata memang Allah menyediakan beras itu untuk Winda. Jadi ketika saya dan istri saya berkunjung ke Winda tidak membawa apa-apa, dan ternyata ketika membuka garasi saya melihat sekarung beras, saya jadi teringat, oh iya, bahwa beras itu memang untuk Winda yang diberikan lewat saya, lewat wasilah saya. Artinya kata Syekh Hasan Basri, beliau berkata, kita ya jangan pernah khawatir tentang rezeki. Kalau memang rezeki kita pasti akan kita makan atau kita miliki. Tetapi kalau bukan rezeki kita, pasti rezeki itu akan sampai kepada orang lain. Jadi betul bahwa Allah Maha Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Beras yang saya simpan di garasi itu memang sudah Allah takdirkan untuk Neng Winda. Jadi saya semakin paham, saya semakin yakin kita
kita nggak usah gelisah, nggak usah galau tentang masalah rezeki. Selama kita punya umur, selama kita dikasih umur, maka rezeki ditanggung oleh Allah. Tetapi manakala rezeki kita habis, berarti usia kita pun akan habis. Sahabat Mumtaz Channel yang saya cintai, itu saja. Jangan lupa tetap senyum, sehat, semangat, dan sukses dunia akhirat. Bila kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.